Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-73. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Anusapati mengangguk, kemudian diceritakan apa yang telah terjadi atasnya. Usaha Tohjoyo untuk memancing perkelahian dan yang sudah tentu ia ingin menyelesaikannya dengan baik untuk kepentingannya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Untunglah Tuan berhasil menghindarkan perkelahian itu. Aku kira yang terjadi benar-benar sebuah perkelahian apabila Tuan tidak berhasil menghindar. Tetapi Adinda Tohjoyo masih berusaha untuk mengusahakannya. Bahkan mungkin sebuah latihan terbuka seperti yang pernah terjadi." Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Kesulitan yang timbul pada putra mahkota itu seakan-akan bertimbun-timbun tanpa dapat dihindari. Namun menurut penilaian Sumekar, sumber dari semua kesulitan itu adalah perbedaan sikap Sri Rajasa atas kedua anak-anak muda itu. Kemanjaan Tohjoyo yang berlebih-lebihan dan Anusapati yang lahir dari bopo yang berbeda. "Tuanku harus tetap berusaha menghindar," berkata Sumekar kemudian. "Hamba menyadari bahwa tuanku berada dalam kesulitan, tetapi hamba juga percaya bahwa tuanku cukup bijaksana." Anusapati tidak menjawab. Ia pun kemudian meninggalkan Sumekar yang masih sibuk dengan tanaman-tanaman di halaman. Anusapati pun kembali naik tangga dan duduk di serambi sambil memandangi Sumekar yang sibuk. Dalam pada itu, ternyata Tohjoyo benar-benar berusaha untuk dapat membalas sakit hatinya. Ia ingin berkelahi melawan Anusapati di hadapan adik-adiknya dan memperlihatkan kemenangannya. Ia harus membanting Anusapati jatuh pada serangannya yang pertama, kemudian membuat putra mahkota itu tidak berdaya. Ia harus berdiri sambil bertolak pinggang di samping kakaknya yang terbaring di lantai arena. Adiknya pasti akan bertepuk tangan dan memujinya. Tetapi Tohjoyo tidak segera dapat menemui gurunya karena gurunya sedang tidak ada di halaman istana. Lewat ibunya, ia sudah menyuruh seorang pengawalnya untuk memanggil gurunya di pondokannya di halaman samping dari istana Singasari di luar regol dalam. Tetapi gurunya itu sedang pergi karena ia tidak mempunyai tugas saat itu. "Kemana ia pergi?" bentak Tohjoyo kepada pengawalnya. Hamba tidak tahu, tuanku. Pondokannya tertutup. Mungkin ia sedang berbelanja ke pasar atau berjalan-jalan di luar dinding istana. Karena ia sedang tidak bertugas, bukankah tuanku akan berlatih senja nanti?" Tohjoyo mengerutkan keningnya. Gumamnya, "Baiklah, nanti sebelum saat latihan, kau harus pergi kepadanya dan memanggilnya kemari."
Tetapi sebelum pengawal Tohjoyo itu menjumpai gurunya, seorang perwira prajurit yang lain yaitu Guru Mahesa Wongateleng telah datang kepadanya. Perwira itu datang tepat beberapa saat ketika Guru Tohjoyo itu kembali. "Oh, apakah Kakang dari bepergian?" bertanya perwira itu. "Kenapa?" "Pakaian Kakang itulah yang mengatakannya." Guru Tohjoyo itu tersenyum. "Ya, aku baru saja berjalan-jalan keluar sejenak, melihat-lihat kota yang berkembang dengan pesatnya." Perwira itu tersenyum pula. "Tetapi, apakah ada sesuatu yang penting?" Perwira itu pun kemudian menyampaikan maksudnya. Ia ingin mendapat penjelasan sikap Guru Tohjoyo itu tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh kedua muridnya. Guru Tohjoyo itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku memang dibingungkan oleh kedua putra Sri Rajasa itu. Keduanya memiliki sifat dan kebiasaan yang jauh berbeda." "Kakang benar, aku baru mengenal mereka sekilas, tetapi aku sudah melihat perbedaan itu dengan jelas." "Baiklah," berkata Guru Tohjoyo yang sekaligus pamannya itu. "Aku akan mempertimbangkannya." Perwira prajurit yang menjadi Guru Mahesa Wongateleng itu pun kemudian minta diri. Ia percaya akan kebijaksanaan Guru Tohjoyo itu. Ia pasti lebih mengenal kedua putra Sri Rajasa yang besar itu, yang memiliki sifatnya masing-masing. Baru saja perwira itu meninggalkan pondoknya yang kecil di bagian samping dari halaman luar istana itu, seorang prajurit pengawal Tohjoyo datang kepadanya untuk menyampaikan perintah Tohjoyo memanggilnya menghadap. "Apakah ada suatu kepentingan?" "Aku tidak tahu. Aku hanya mendapat perintah untuk memanggil." "Baiklah, aku akan segera menghadap Tuanku Tohjoyo." Memang tidak menyenangkan sekali menjadi seorang guru dari seorang putra raja yang besar. Meskipun di dalam olah kanuragan, ia mempunyai kekuasaan atas kedua muridnya itu. Tetapi kadang-kadang, muridnya sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang murid dari sebuah perguruan tata bela diri. Seperti yang dilakukan oleh Tohjoyo kali ini, adalah mirip perintah seorang putra raja kepada pengawalnya, tidak kepada gurunya. Namun ia tidak dapat mengelak, betapapun beratnya. Ia pun kemudian pergi juga menghadap Tohjoyo yang sekaligus kemenakannya itu. "Nah, Paman," berkata Tohjoyo, "mungkin Paman terkejut mendengar panggilanku." "Hamba tuanku," jawab gurunya. Meskipun sebenarnya ia sama sekali tidak terperanjat karena ia memang sudah mendengar dari Guru Mahesa Wongateleng, sehingga ia dapat membayangkan apa yang akan dibicarakan oleh Tohjoyo itu. "Aku memerlukan waktu untuk melakukan latihan khusus dengan Kakanda Anusapati." Pelatihnya itu mengerutkan keningnya. Ia masih berpura-pura terperanjat dan sejenak merenung. "Apakah kau dapat memutuskannya?" "Tuanku," berkata pelatihnya, "hamba pernah berkata pada saat hamba mulai bahwa latihan khusus seperti itu baru dapat dilakukan setelah tuanku masing-masing bersih sama sekali dari unsur-unsur gerak yang tidak sesuai dengan ilmu dasar hamba. Itu bukan berarti bahwa ilmu yang dahulu itu jelek,
Tetapi hamba hanya ingin sekedar memurnikan tata gerak dari ilmu yang akan hamba turunkan kepada tuanku berdua. Ah, tetapi kami berdua telah hampir dapat membersihkan diri kami. Sisa-sisa yang tidak seberapa dibanding dengan tata gerak yang paman berikan. Aku kira sudah tidak akan berarti apa-apa lagi. Dengan latihan khusus dan agak mendalam, kami berdua pasti akan mendapat banyak manfaat. Tuanku, berkata gurunya, sebenarnya hamba tidak berkeberatan sama sekali. Seandainya hamba tidak bertanggung jawab atas tuanku berdua. Seandainya hamba hanya sekedar seorang guru tanpa mengingat hubungan yang lebih akrab lagi. Ilmu yang bercampur baur tanpa kesadaran dan kemampuan memperpadukan adalah sangat berbahaya. Perwira itu berhenti sejenak. Lalu katanya, misalnya tuanku berdua pada suatu saat menyaksikan latihan dari sebuah perguruan lain dan tuanku berhasil menangkap beberapa macam tata gerak. Adalah sangat berbahaya bagi tuanku apabila tuanku mencoba menyatukan tata gerak itu ke dalam rangkaian tata gerak yang sudah tuanku miliki dalam keadaan tuanku sekarang. Adalah berbeda sekali apabila tuanku berdua sudah cukup masak, maka semuanya akan dapat berjalan dengan lancar dan aman bagi perkembangan ilmu tuanku berdua. Demikian juga sisa-sisa ilmu yang ada pada tuanku sekarang, yang memang kurang sesuai sebaiknya dibersihkan. Kelak apabila tuanku sudah menguasai diri benar-benar, tuanku akan dapat menggalinya kembali dan menyatu padukannya di dalam ilmu tuanku sendiri. Dada Toh Joyo menjadi berdebar-debar sebelum ia menyampaikan niatnya untuk berlatih dan memanggil adik-adiknya agar mereka mendapat pengalaman dan pengenalan baru. Ternyata gurunya telah mendahuluinya. Tetapi Toh Joyo sama sekali tidak tahu bahwa gurunya telah lebih dahulu bertemu dengan guru adik-adiknya dan mendapat beberapa keterangan daripadanya, sehingga gurunya dengan sengaja telah memberikan beberapa penjelasan yang langsung atau tidak langsung, telah menjurus ke dalam suatu usaha untuk mencegah niat Toh Joyo yang pasti hanya akan menimbulkan kesulitan itu. Meskipun demikian, Toh Joyo masih berkata, tetapi sebagai suatu pengalaman, bukankah pengenalan atas bentuk-bentuk tata gerak itu perlu sekali? Seandainya tidak disatu padukan dengan tata gerak sendiri, namun setidak-tidaknya seseorang dapat memperkaya pengenalannya. Seandainya ia justru bertemu dengan lawan yang mempergunakan tata gerak itu. Pengarahan dari setiap pengenalan masih diperlukan sekali, tuanku. Seorang guru harus dapat memilih yang manakah yang dapat dilihat dan yang manakah yang mungkin justru akan mengacaukannya. Kini tuanku berdua sedang berada dalam taraf membersihkan diri. Tuanku harus melakukannya sebaik-baiknya lebih dahulu sebelum tuanku terlambat dalam pelontaran ilmu yang masih belum bersih. Di dalam latihan-latihan khusus, apalagi semacam perkelahian bebas itu, masih sangat kurang menguntungkan bagi tuanku berdua. Tuanku pasti masih akan dipengaruhi oleh tata gerak dari campuran ilmu yang masih belum bersih benar ini. Di dalam latihan yang demikian, kadang-kadang perasaan seseorang akan menjadi lebih tajam menonjol daripada nalar. Toh Joyo mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menggeram sambil berkata, jadi kau tetap tidak membenarkan kami untuk mengadakan latihan serupa itu? Mungkin dapat diadakan, tuanku, tetapi dalam batas yang akan hamba tentukan. Hamba akan memberikan beberapa macam bentuk tangkapan di dalam olah kanuragan ini yang dapat tuanku pelajari bergantian. Unsur gerak yang akan tergabung di dalam tata bentuk yang khusus. Sejenak Toh Joyo justru terdiam.
Agaknya gurunya pun tidak membantunya dalam hal ini. Tidak seperti gurunya yang telah tidak ada lagi. Setiap usahanya, apalagi yang akan menyangkut hubungannya dengan Anusapati, selalu dibantunya. Gurunya saat itu membenci Anusapati pula, tetapi agaknya gurunya yang sekarang masih belum dapat dibawanya ke dalam perbuatan seperti itu. Agaknya gurunya sekarang yang masih berpegang pada sifat seorang guru terhadap kedua muridnya yang sejajar dan setingkat. Meskipun demikian, apapun yang akan terjadi di dalam latihan nanti, ia berkata kepada gurunya, "Baiklah, dalam batas-batas yang kau setujui, kita akan tetap mengadakan latihan khusus. Aku ingin kita segera dapat melakukan latihan perkelahian yang agak longgar, sehingga latihan-latihan itu tidak terasa sangat menjemukan." Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Di dalam satu perguruan, gurulah yang menentukan jenis-jenis latihan. Kadang-kadang memang seorang murid merasa jenuh dengan latihan-latihan yang seakan-akan serupa saja. Namun ada dua manfaat dari latihan-latihan yang demikian. Yang pertama, menyempurnakan latihan dan penguasaan tata gerak itu. Dan yang kedua, melatih kesabaran dan ketekunan. Melatih untuk tidak segera jemu terhadap sesuatu yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi dirinya dan hari depannya." Jadi, Toh Joyo menjadi marah meskipun masih ditahankannya. Tegasnya bagaimana? "Hamba dapat memenuhi sebagian dari keinginan tuanku itu. Latihan itu dapat diadakan di dalam batas-batas yang akan hamba tentukan sesuai dengan tingkat ilmu tuanku berdua sekarang ini." Toh Joyo menggeram, tetapi ia bertanya, "Apakah orang lain dapat ikut melihat?" "Siapakah yang tuanku maksud dengan orang lain?" "Adik-adikku misalnya, Sudatu, Saprang, Agniboyo." Pelatihnya itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Itu terserah kepada guru mereka. Tetapi sebenarnya hal itu menjadi pantangan bagi sebuah perguruan. Mungkin anak-anak muda itu tidak dapat berbuat banyak dari hasil penglihatannya, karena gurunya pasti akan melarang mereka untuk melakukan gerak tiruan atau serupa itu yang dapat merusak latihan-latihan yang mereka lakukan berdasarkan urutan yang telah tersusun di dalam perguruan itu. Tetapi apabila gurunya dapat menangkap beberapa tata gerak yang dapat dimanfaatkan di dalam perguruannya, maka itu berarti kita akan kehilangan." "Kau terlampau curiga. Mungkin lawan-lawan perguruan dapat berbuat begitu. Tetapi kita berhadapan dengan perguruan yang sama-sama mengabdi pada Singasari, kepada Ayahanda Sri Rajasa. Apakah kau mengerti?" Guru itu menarik nafas pula setiap kali, bahkan kemudian sambil mengusap keningnya yang mulai basah oleh keringat. "Meskipun demikian, hamba akan tetap merahasiakan ilmu inti dari perguruan ini. Hamba telah menciptakan beberapa ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh perguruan-perguruan lain, dan mungkin sebaliknya. Karena itu, hamba tidak akan mengorbankan ilmu semacam itu. Dengan demikian latihan-latihan itu akan tetap terbatas, apalagi dilihat oleh orang-orang dari luar perguruan kita." "Tetapi perguruan Adinda Mahesa Wongateleng tidak menyimpan rahasia apapun. Aku diperbolehkan melihat latihan-latihan yang mereka lakukan. Bahkan anak-anak ingusan itu sudah diperkenankan melakukan latihan perkelahian bebas." "Lain sekali tuanku. Mereka justru masih terlampau sedikit mengetahui ilmu dari perguruan mereka sendiri. Mereka tidak akan melontarkan jenis tata gerak dari ilmu inti perguruan mereka
yang masih belum mereka kuasai sama sekali. Perkelahian yang mereka lakukan hampir seperti anak-anak berkelahi di pinggir jalan, meskipun ada sedikit saluran yang sudah mereka terima. Toh Joyo menggertakkan giginya. Meskipun demikian ia masih tetap berkata, "Kita akan mengadakan latihan khusus hari ini. Aku akan mengundang Adinda Mahesa Wongateleng, adik-adikku yang lain dan gurunya. Mereka akan melihat bagaimana seharusnya kita berlatih. Bukan seperti anak-anak malas yang menonton pertunjukan di arena." "Baiklah tuanku, hamba akan mengatur latihan itu. Aku ingin berlatih olah kanuragan. Aku tidak ingin melakukan latihan tari. Kalau semuanya sudah diatur, maka sama sekali bukan latihan tata gerak perkelahian. Itu namanya menari. Dan aku tidak memerlukan latihan-latihan tari semacam itu. Aku sudah mempunyai waktu khusus untuk berlatih menari dan mendapat guru yang khusus pula." "Kalau saja yang berbicara itu bukan putra Sri Rajasa," berkata gurunya di dalam hatinya. Namun ia tidak menyahut lagi. Sudah tentu ia tidak akan dapat berbantah dengan anak muda yang manja itu. Jika anak itu marah, ia akan dapat berbuat lebih dari sekedar mengumpat-umpat. Meskipun anak itu muridnya, tetapi ia tidak akan dapat menghukumnya karena ia putra Sri Rajasa yang perkasa. Sri Rajasa yang tidak terkalahkan oleh siapapun juga di seluruh Singasari. Namun demikian, guru Toh Joyo itu sempat juga bergumam, "Hanya ada seorang yang dapat menyamai kemampuannya. Orang yang telah berhasil mengalahkan Gubar Baleman yang memiliki ilmu rangkap tujuh, Mahesa Agni." Tetapi guru itu sama sekali tidak menyangka bahwa muridnya, Anusapati, sebenarnya adalah murid Mahesa Agni itu dan bahkan telah mewarisi sebagian besar dari ilmunya, meskipun masih belum cukup masak. Selebihnya orang itu tidak memperhitungkan orang-orang lain yang selama ini seakan-akan tersembunyi. Witantra, Mahindra, dan Uda Sempana yang masing-masing seakan-akan telah hilang. Namun dengan tekun mendalami ilmunya, bahkan meskipun belum setingkat dengan mereka itu, namun di hadapan hidungnya ada juga seorang yang pantas diperhitungkan, seorang juru taman yang bernama Sumbakar. Demikianlah, meskipun dengan perasaan yang berat, namun pelatih Toh Joyo itu harus menyetujuinya bahwa di dalam latihan nanti Toh Joyo akan mengundang beberapa orang tamu. Namun ia percaya bahwa Guru Mahesa Wongateleng itu akan mengatur sendiri murid-muridnya. Tanpa menunggu persetujuan Anusapati, maka Toh Joyo pun kemudian memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengundang adik-adiknya bersama gurunya sekaligus untuk menyaksikan latihan yang akan diadakan senja itu. Latihan khusus untuk menunjukkan kepada adik-adiknya bagaimana mereka harus berlatih untuk mencapai tingkat yang lebih sulit. Perasaan guru yang sekaligus pamannya itu benar-benar telah tersinggung. Dengan demikian maka jarak antara Toh Joyo dan gurunya itu justru menjadi semakin jauh. Tetapi agaknya Toh Joyo tidak menghiraukannya. Ia masih mempunyai pelatih yang lain yang mendapat waktu khusus dan tempat yang khusus baginya atas izin ayahanda Sri Rajasa. Justru di saat-saat terakhir Toh Joyo yang tidak puas dengan gurunya yang resmi telah diangkat dari kalangan perwira prajurit Singasari itu, sehingga atas persetujuan ayahanda dan ibundanya, ia memberatkan diri pada latihan-latihan yang tersembunyi.
latihan-latihan yang diadakan semakin sering dan semakin memuncak. Pada suatu saat, Tohjoyo harus dapat mengejutkan rakyat Singasari dengan kemampuannya yang tidak terkalahkan, apalagi oleh Anusapati. Biarlah apa yang dilakukan oleh pamanmu itu, berkata Ken Umang kepada Tohjoyo pada suatu saat. Ia mungkin masih belum dapat mengerti maksud kita, tetapi pada suatu saat ia akan mengerti pula. Sementara itu, kau dapat mempersiapkan dirimu dengan bimbingan gurumu yang seorang lagi, yang langsung diawasi oleh Ayahanda Sri Rajasa. Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, bahkan ia berkata di dalam hatinya, pada suatu saat, paman akan aku tundukkan. Ia harus mengakui kelebihanku daripadanya. Aku akan menghinakannya di hadapan banyak orang, sebagai imbalan sifatnya yang keras kepala, apalagi muridnya yang lain. Anusapati, bagiku tidak akan berharga sama sekali untuk dilawan dalam latihan sekalipun. Dan guru Tohjoyo yang seorang itu adalah seorang pendeta tua yang bernama Empu Werti. Tanpa mengetahui maksud Sri Rajasa secara pasti, ia telah memenuhi perintahnya, mengajari Tohjoyo di dalam saat dan tempat yang tersendiri. Dan Empu Werti mendapat pesan dari Sri Rajasa agar latihan-latihan itu tidak diberitahukan kepada siapapun. Ingat, berkata Sri Rajasa, hanya kau sajalah yang tahu bahwa Tohjoyo mendapatkan ilmu yang lain dari gurunya. Perwira prajurit yang bodoh itu. Ilmu prajurit itu sama sekali tidak berarti, sehingga ia memerlukan seorang guru yang sebenarnya, yang dapat membuatnya menjadi seorang yang benar-benar berilmu. Aku tidak dapat mengikut sertakan Anusapati karena beberapa pertimbangan. Sebagai seorang putra mahkota, ia harus mendapat pendidikan khusus yang akan aku pertimbangkan tersendiri. Dengan bekal itulah, Empu Werti berada di istana dalam keadaan rahasia. Tidak seorang pun yang mengetahuinya bahwa di dalam istana Singasari itu ada seorang pendeta tua yang dapat tersembunyi menggurui Tohjoyo dalam olah kanuragan. Namun sehari-hari ia adalah seorang penasehat Sri Rajasa di dalam olah pemerintahan. Agaknya hal itu pula lah yang membuat Tohjoyo menjadi seorang yang merasa dirinya memiliki beberapa kelebihan yang tersembunyi. Dan itu pula lah yang membuat gurunya merasa bahwa ia masih belum berhasil membersihkan murid-muridnya dari pengaruh gurunya yang sudah meninggal itu. Namun perwira prajurit yang sekaligus paman Tohjoyo itu sama sekali tidak mengetahui bahwa sebenarnya kedua muridnya adalah anak-anak muda yang memiliki guru yang lain. Tetapi karena Anusapati telah jauh lebih masak dari Tohjoyo, maka Anusapati lebih banyak dapat membawakan dirinya di dalam olah kanuragan. Apalagi sifat-sifat sombong Tohjoyo agaknya tidak sesuai dengan usaha ayahandanya untuk menyembunyikan kemampuannya yang didapatkannya dari Empu Werti. Demikianlah, maka pada saat yang ditentukan itu, di arena latihan, Tohjoyo telah siap mendahului gurunya dan Anusapati. Dengan kesal ia berjalan hilir mudik di dalam arena latihan. Kedua pengawalnya sama sekali tidak berani menegurnya. Mereka hanya berdiri saja seakan-akan membeku di atas rerumputan. Mereka adalah orang-orang malas. Tohjoyo menggeram.
Matahari telah hampir tenggelam dan mereka masih belum juga datang. Hampir saja salah seorang pengawalnya menyahut bahwa matahari masih terlampau tinggi untuk disebutnya senja. Tetapi niat itu diurungkannya. Pengawalnya sadar bahwa Toh Joyo pasti akan membentaknya apabila kata-kata itu terlontar dari mulutnya. Namun beberapa saat kemudian, maka gurunya pun telah hadir pula di tempat itu. Disusul justru oleh Mahesa Wongateleng bersama-sama dengan adiknya dan juga gurunya. Apakah Kakanda Anusapati tidak berani hadir di dalam latihan ini? Tiba-tiba saja suara Toh Joyo melengking. Semua orang yang ada di tempat itu memandangnya dengan heran. Kenapa ia menjadi gelisah? Bahkan hampir tidak sabar menunggu kedatangan Anusapati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.